Film ini dimulai dengan anak-anak yang tiba di Camp Walden untuk perkemahan musim panas khusus perempuan selama 8 minggu. Gadis-gadis itu tampak sangat gembira berkemah di sebelah Danau Moose. Hallie Parker adalah seorang gadis berusia 11 tahun dari California Utara. Ayah Hallie, Nick Parker, memiliki kebun anggur yang besar. Hallie dengan cepat berteman dengan dua gadis di perkemahan itu. Sementara itu, Annie adalah seorang gadis berusia 11 tahun dari London. Ibu Annie, Elizabeth James adalah seorang desainer gaun pengantin yang terkenal. Kepala pelayan keluarga Annie, Martin, mengantarnya ke perkemahan. Meskipun Hallie dan Annie memiliki karakter yang kontras, mereka berdua terlihat identik. Annie anggun dan sopan, sementara Hallie lebih riang. Di perkemahan, kedua gadis itu saling berhadapan dalam pertandingan anggar, tidak menyadari kalau mereka sangat mirip. Kedua gadis itu sangat berbakat dalam anggar dan sama-sama jago. Pada akhirnya, Annie menang dan tanpa sengaja mendorong Hallie ke dalam air. Annie segera meminta maaf dan mengulurkan tangannya kepada Hallie. Namun, Hallie meraih tangannya dan menarik Annie ke dalam air bersamanya. Ketika kedua gadis itu melepaskan topeng anggar mereka, mereka terkesima saat mengetahui bahwa mereka tampak identik. Hallie segera melepaskannya dan menghina Annie. Kedua gadis itu saling beradu mulut dan hampir saja melakukan pertengkaran. Untungnya konselor perkemahan melerai mereka. Kemudian kedua gadis kecil itu kembali beradu mulut karena permainan poker. Hallie mengusulkan bahwa siapapun yang kalah dalam permainan itu harus melompat ke Danau Moose tanpa busana. Annie dengan percaya diri menerima tantangan itu, tetapi Hallie mengalahkannya dengan mudah. Annie kemudian dipaksa untuk melompat ke danau. Setelah itu Hallie dan teman-temannya mencuri pakaian Annie dan melarikan diri. Ketika Annie mengetahui bahwa Hallie menipunya, dia bersumpah untuk membalas dendam. Persaingan yang seru antara kedua gadis itu berujung pada prank yang tidak sengaja membuat konselor camp jatuh ke dalam salah satu perangkap Hallie. Sehingga konselor camp memisahkan keduanya dari gadis-gadis lainnya. Kedua gadis itu disuruh mengemasi tas mereka dan dikirim untuk tinggal bersama di kabin isolasi sebagai hukuman. Kedua gadis itu terus berselisih satu sama lain. Namun, mereka segera menjadi dekat setelah Annie membantu Hallie menutup jendela yang macet. Mereka saling bercerita tentang rumah dan keluarga mereka. Annie tidak memiliki ayah dalam hidupnya sejak ayah dan ibunya bercerai saat dia masih kecil. Di sisi lain, Hallie tidak memiliki ibu dan dia tinggal bersama ayahnya. Setelah mengetahui bahwa keduanya juga memiliki tanggal lahir yang sama, Annie mulai curiga bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Annie dan Hallie kemudian saling menunjukkan satu-satunya foto ayah dan ibu mereka masing-masing. Ternyata masing-masing memiliki separuh foto pernikahan orang tua mereka yang robek. Mereka menyadari bahwa Annie dan Hallie adalah saudara kembar. Mereka gembira karena kejadian ini. Mereka merekatkan kembali foto orang tua mereka yang setengah robek dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama, sambil bercerita lebih dalam tentang ibu dan ayah mereka. Menjelang akhir perkemahan musim panas, mereka ingin tahu lebih banyak tentang orang tua mereka, jadi Hallie kemudian mengusulkan sebuah ide. Ia menyarankan agar mereka bertukar tempat dan pulang sebagai satu sama lain. Annie mengatakan kepadanya bahwa mereka akan segera tertangkap, tetapi Hallie bersikeras bahwa mereka akan mampu melakukannya karena mereka berdua tampak identik dan mereka dapat belajar cara meniru satu sama lain. Selain itu, ketika mereka tertangkap, orang tua mereka mau tidak mau harus bertemu. Kedua gadis itu kemudian menghabiskan sisa waktu mereka di perkemahan untuk mempelajari dan mempraktikkan tingkah laku masing-masing. Mereka mempelajari denah rumah masing-masing. Hallie mempelajari jabat tangan Annie yang rumit. Sementara Annie memotong rambut dan menindik telinganya. Perkemahan musim panas berakhir dan si kembar mulai menjalankan rencana mereka. Hallie kembali ke London sebagai Annie. Ia dengan sempurna meniru Annie, dan dapat meniru jabat tangan dan tingkah laku Annie dengan sempurna, sehingga kepala pelayan Annie, Martin, tidak dapat membedakannya. Sementara itu, Hallie sangat gembira bertemu dengan ibunya dan kakek dari pihak ibu, Charles, untuk pertama kalinya. Ia memeluk mereka dengan erat, sehingga membuat Elizabeth terkejut. Dia ikut dengan Elizabeth ke tempat kerjanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Pada waktu yang tepat, Hallie menyinggung topik tentang ayahnya, Nick. Ia bertanya kepada Elizabeth apakah ia mengingatnya dan bagaimana mereka bertemu. Elizabeth terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi memberitahu Hallie tentang Nick. Ia mengatakan bahwa Nick adalah pria yang baik dan mereka bertemu di atas Queen Elizabeth II, sebuah kapal laut yang berlayar dari London ke New York. Mereka bepergian dengan kapal karena Nick dan Elizabeth tidak suka naik pesawat. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan makan malam pada malam pertama pelayaran mereka. Sementara itu, Annie berpura-pura menjadi Hallie dan pergi ke California. Dia sangat gembira bertemu ayahnya. Gadis kecil itu tidak percaya bahwa dia sedang berbicara dengan ayahnya. Dia bahkan terus memanggilnya, ayah, di setiap kalimat karena kegembiraannya. Annie disambut di rumah oleh pengasuh Hallie yang cantik, Cassie, dan anjingnya, Sammy. Cassie tidak dapat membedakan antara Annie dan Hallie,
tetapi Semi tampaknya mengetahui kalau itu bukanlah majikannya. Kegembiraan Annie segera mereda ketika dia mengetahui tentang tunangan muda Nick yang baru, Meredith. Nick dan Meredith tampak sangat menyukai satu sama lain. Namun, Casey berspekulasi bahwa Meredith hanya mengincar uang Nick. Annie sendiri mulai tidak menyukai Meredith setelah merasakan perilakunya yang egois. Keesokan harinya, Nick akhirnya bertanya kepada Annie bagaimana perasaannya jika Meredith menjadi bagian dari keluarga mereka. Annie berbohong dan berkata kalau dia akan menyukainya. Dia menambahkan bahwa dia selalu menginginkan seorang kakak perempuan dan sekarang Nick akan mengadopsi Meredith. Tetapi Nick dengan cepat mengoreksinya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya akan menikahi Meredith. Annie menanggapi dengan negatif dan berteriak dalam bahasa Prancis, sementara Halie tidak pernah belajar bahasa itu. Nick terkejut, tetapi Meredith meyakinkannya bahwa hal itu wajar bagi seorang anak yang ayahnya akan menikah lagi. Meredith kemudian berbicara dengan Annie, tetapi Annie menyadari kepura-puraan Meredith dan memotong pembicaraannya. Annie mengakui bahwa Meredith masih muda, cantik, seksi, dan mungkin itulah yang menarik perhatian ayahnya. Tetapi Annie menambahkan bahwa pernikahan seharusnya lebih dari sekadar kesenangan saja. Melihat strateginya yang gagal mengambil hati Annie, Meredith pun mengakhiri kepura-puraannya. Ia dengan jujur memberitahu Annie bahwa Nick dan dirinya akan menikah dalam 2 minggu, entah Annie suka atau tidak, dan ia harus menerimanya. Merasa tertekan dengan kelicikan Meredith, Annie menelepon Halie. Annie memberitahu saudara kembarnya tentang pernikahan ayah mereka yang akan datang. Annie membujuknya untuk membawa Elizabeth ke California untuk membatalkan pertunangan. Namun, Charles memergoki Halie di telepon. Charles memaksanya untuk segera berterus terang kepada ibunya. Halie takut, tetapi ia menceritakan semuanya kepada Elizabeth. Dia meminta maaf kepada Elizabeth karena telah menipunya. Namun alih-alih memarahi gadis kecil itu, Elizabeth menjadi emosional dan memeluk putrinya. Sementara itu, di California, Casey juga mengetahui bahwa yang ada di sana adalah Annie dan bukan Halie. Tak lama kemudian, semua orang mengetahuinya kecuali Nick dan Meredith. Halie meyakinkan Elizabeth untuk terbang ke California untuk bertemu Nick dan memperbaiki hubungan mereka, tetapi dia merahasiakan pertunangan Nick dari Elizabeth dan mengatakan kepadanya bahwa Nick sangat ingin bertemu dengannya. Bahkan setelah bertahun-tahun, Elizabeth tampaknya masih mencintai Nick. Karena gugup bertemu dengannya, Elizabeth meminta Martin untuk menemani Halie dan dirinya. Mereka kemudian berencana untuk mempertemukan mereka di sebuah hotel di San Francisco. Nick dijadwalkan untuk bertemu orang tua Meredith di hotel yang sama. Akhirnya Elizabeth bertemu dengan Nick, yang sedang bersama Meredith, di lift hotel. Dia menjadi curiga dan melihat kepada putri kembarnya. Kedua gadis itu berterus terang dan mengungkapkan bahwa Nick akan bertunangan dan akan menikah dalam 2 minggu. Annie memberitahu ibunya bahwa dia tidak mau ayahnya menikah lagi, tetapi Elizabeth menjawab bahwa Nick dan dia tidak memiliki perasaan lagi. Nick juga tampak bahagia dengan tunangannya. Elizabeth menambahkan bahwa dia harus pulang kembali ke London bersama Annie. Namun, Nick gembira telah bertemu Elizabeth setelah bertahun-tahun. Dia mencarinya di seluruh hotel. Ketika dia akhirnya melihatnya, dia tidak sengaja jatuh ke kolam renang karena terlalu gembira. Ketika Nick berusaha mengobrol dengan Elizabeth, Annie dan Halie tiba. Mereka berterus terang tentang apa yang telah terjadi. Meskipun sedikit terkejut dengan cerita mereka, Nick menjadi sangat gembira dan menangis melihat putrinya yang lain setelah 11 tahun. Melihat apa yang terjadi, Meredith pun menjadi kecewa. Malam harinya, kedua gadis itu memberi orang tua mereka kejutan. Mereka mengatur makan malam romantis, yang disajikan oleh Casey dan Martin, di atas kapal pesiar yang didekorasi untuk menciptakan kembali pertemuan pertama mereka di atas Queen Elizabeth II. Nick dan Elizabeth mengenang masa lalu yang mereka lalui bersama, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Ternyata Elizabeth meninggalkan Nick setelah mereka bertengkar hebat. Mereka berdua masih muda, dan belum dewasa. Mereka saling mengucapkan hal-hal yang menyakitkan kepada satu sama lain. Elizabeth mengungkapkan kesedihan karena Nick tidak mengejarnya setelah dia pergi. Nick menjawab bahwa dia tidak yakin apakah Elizabeth tetap menginginkan dia. Mereka akhirnya membuat rencana agar gadis-gadis itu menghabiskan liburan bersama tetapi memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Tetapi Halie dan Annie bersumpah untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Kedua gadis itu kemudian menyusun rencana. Keesokan harinya, mereka mengenakan gaun yang sama untuk membingungkan orang tua mereka dan menolak untuk mengungkapkan saudara kembar padahal Elizabeth sudah bersiap untuk berangkat ke London. Gadis kembar itu mengajukan syarat di mana mereka berempat harus pergi berkemah, baru setelah itu mereka akan mengungkapkan identitas mereka. Awalnya mereka enggan, tetapi Nick dan Elizabeth akhirnya setuju untuk mengajak mereka berkemah. Rupanya berkemah adalah kegiatan tahunan yang mereka lakukan dahulu sebelum sekolah dimulai. Seperti yang diharapkan, Meredith tidak senang dengan perjalanan itu dan bersikeras untuk ikut. Meskipun Nick ragu-ragu, Elizabeth menyuruh Meredith ke perkemahan bersama Nick dan gadis-gadis itu, sementara dia tetap tinggal di kediaman Parker. Keempatnya kemudian berangkat dan mulai mendaki.
Meredith tidak terbiasa dengan olahraga itu, dan menjadi mudah capek. Gadis-gadis itu memanfaatkan itu dan melakukan berbagai trik pada Meredith. Ketika dia berhenti untuk beristirahat, mereka meletakkan batu-batu berat di ranselnya dan menakut-nakuti dia dengan kadal. Meredith kesulitan membawa tasnya dan kedua gadis itu menawarkan untuk membantunya. Meredith dengan kasar menolak bantuan mereka. Dia mengancam akan membuat hidup mereka sengsara setelah dia menikah dengan ayah mereka jika mereka mengerjainya sekali lagi. Tetapi mereka tidak takut dan terus mengerjainya. Malam harinya, Meredith yang sudah lelah, meminum obat tidur dan tidur lebih awal. Kemudian setelah Nick tidur, Annie dan Halie menyeret Meredith yang sedang tertidur dengan kasur anginnya ke danau. Keesokan harinya, Meredith terbangun di tengah danau karena dipatuk oleh seekor burung. Dia ketakutan dan jatuh ke dalam air. Meredith akhirnya kehilangan kesabaran dan dengan marah memberi Nick ultimatum untuk memilih antara dirinya atau kedua putrinya. Nick akhirnya menyadari sikap buruk Meredith dan mengetahui bahwa kedua putrinya tidak akan akur dengan dirinya. Oleh karena itu, ia memilih kedua gadis itu daripada Meredith dan memutuskan pertunangan. Meskipun Annie dan Halie sama-sama dihukum atas kejahatan mereka menerimanya karena tujuan mereka telah berhasil. Elizabeth meminta maaf kepada Nick karena mengajak Meredith dalam perjalanan dan memutuskan pertunangan mereka. Nick bercanda menjawab bahwa ia tahu bahwa Elizabeth sengaja menipu Meredith agar pergi berkemah bersama Halie dan Annie. Malam harinya, setelah menidurkan kedua gadis itu, Nick menunjukkan koleksi anggurnya kepada Elizabeth. Koleksi itu termasuk anggur tahun 1983 yang mereka minum di pesta pernikahan mereka. Elizabeth menjadi emosional tetapi berusaha untuk tetap tegar. Nick mengatakan kepadanya bahwa Elizabeth tidak harus selalu bersikap berani. Mereka hampir berciuman, tetapi Elizabeth menahan diri. Elizabeth hampir menangis karena pertemuan itu tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Nick yang ragu-ragu kemudian mengembalikan anggur itu. Kemudian, mereka berempat mengucapkan selamat tinggal yang emosional sambil berpelukan. Elizabeth kemudian kembali ke London bersama Annie saat hujan turun dengan deras. Annie sedih setelah dipisahkan dari saudara perempuan dan ayahnya lagi. Namun, ketika Annie dan Elizabeth tiba di rumah, mereka mendapati Halie dan Nick menunggu mereka. Nick dan Halie terbang ke London dengan pesawat jet, sehingga mereka bisa datang lebih cepat. Mereka menyadari bahwa mereka tidak ingin berpisah dari Annie dan Elizabeth lagi. Nick memberitahu Elizabeth bahwa dia membuat kesalahan karena tidak mengejarnya, dan dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Elizabeth takut untuk menikah lagi, tetapi dia menyerah pada keteguhan Nick, membuat Halie dan Annie gembira saat orang tua mereka berpelukan. Pada akhirnya Nick dan Elizabeth menikah lagi di atas kapal yang sama, dengan kedua anak mereka sebagai pengiring.